Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Nama saya Aminatul Afia, unit kerja SDN Karangsentra. Saya peserta CGP Angkatan 9. Assalamualaikum Bu Enia, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Aminatul. Alhamdulillah, kabar baik Bu. Semoga Ibu juga kabarnya baik. Alhamdulillah. Oh iya, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan saya. Nah, apa agenda yang ingin kita diskusikan pada siang hari ini Bu Enia? Iya betul Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya sangat ingin berdiskusi dengan Ibu Aminatul mengenai permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran seni budaya yang telah saya laksanakan di kelas 7 pada materi jenis-jenis suara atau wilayah suara. Oke, baik Ibu. Terima kasih juga sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Enia. Nah, apa yang bisa saya bantu? Kalau boleh, bisa diceritakan kira-kira apa hambatan yang Ibu Enia rasakan saat ini? Yang saya rasakan selama ini, sebenarnya saya agak kecewa, Bu. Apa yang membuat Ibu kecewa? Begini, Bu. Kemarin kan saya melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak murid yang nilainya masih sangat rendah. Kok seperti itu? Saya agak sedikit kecewa, Bu. Apa ada yang salah dari cara saya mengajar? Oh, itu yang membuat Ibu kecewa. Nah, kalau boleh tahu nih ya Bu ya, Bu Enia bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan pembelajaran discovery learning. Selain itu juga, saya menampilkan PPT dan menayangkan video melalui Infocus. Setelah itu, murid mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Namun, saat saya memberikan tes formatif, masih banyak murid yang memperoleh nilai yang sangat rendah. Oh alah, ya. Berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Ibu biasanya lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen, biasanya saya meminta murid yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami, lalu saya jelaskan kembali. Oke, baik. Nah, setelah Ibu Enia melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang Ibu lakukan tadi? Apakah Ibu menemukan hambatan-hambatan lagi? Beberapa murid mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi, namun beberapa murid lainnya masih banyak yang sulit memahami dalam menentukan jenis-jenis suara atau wilayah suara. Oh, berarti murid sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi, namun masih ada yang terkendala dalam menentukan jenis-jenis suara wilayah atau wilayah suara tadi. Nah, untuk itu menurut Bu Enia nih, kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menentukan jenis-jenis suara atau wilayah suara tersebut? Menurut saya, kemungkinan karena murid tersebut masih kurang memahami pengertian jenis-jenis suara atau wilayah suara tersebut, sehingga sulit menentukan jenis-jenis suara atau wilayah suara. Kemudian, karena gaya belajar murid yang belum bisa saya penuhi kebutuhan belajarnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara Ibu melihat untuk memastikan bahwa murid-murid itu kurang memahami materi dan juga berpikir permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajar, Bu? Saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar murid masih belum bisa membedakan antara kata istilah jenis suara wanita dan pria dalam teknik vokal. Sehingga jawaban mereka masih jauh dan kurang tepat apabila mengarah menentukan jenis-jenis suara atau wilayah suara. Oh, seperti itu. Nah, kalau untuk faktor gaya belajar bagaimana itu, Bu, dengan faktor gaya belajar yang tadi Ibu sebutkan itu? Saya melihat kecenderungan murid-murid yang nilainya rendah ini suka menggambar diagram atau bagian yang mirip seperti mind mapping.
Oh, baik Bu. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu. Nah, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu murid mengatasi masalah yang mereka hadapi? Iya, Bu. Karena murid saya sepertinya masih kurang memahami pengertian dari jenis-jenis suara atau wilayah suara tersebut, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya. Nah, ya betul Bu, saya sepakat. Karena dengan scaffolding dan tutor sebaya akan membantu murid meningkatkan pemahaman menentukan jenis-jenis suara atau wilayah suara. Iya, maksud saya juga begitu, Bu. Apa Ibu punya gambaran solusi lain atau antisipasi dalam menghadapi hambatan tersebut? Iya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping supaya murid dapat lebih mudah menentukan jenis-jenis suara atau wilayah suara. Nah, itu maksud saya Bu. Bu Enia juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian, akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Iya, Bu. Saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran. Oke, siap-siap. Nah, sekarang kapan nih kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Saya akan langsung menerapkannya di pertemuan berikutnya. Oke, kira-kira bagaimana komitmen yang akan Ibu Enia buat untuk menjalankan aksi dalam waktu dekat? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media mind mapping. Oke, bagus, bagus. Nah, untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu Enia? Saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran. Oke, baiklah Ibu Enia. Saya sangat senang sekali mendengarkan komitmen yang Ibu sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan murid-murid Ibu juga dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Oke, siap Bu kalau begitu. Terima kasih atas saran dan masukannya. Ya, sama-sama Bu Enia. Sukses selalu buat Ibu. Amin. Saya pamit dulu Ibu Aminatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Enia. Alhamdulillah kabar baik Bu. Semoga Ibu juga kabarnya baik. Bagaimana Bu? Apakah saat ini kondisi waktu Ibu sedang longgar? Alhamdulillah. Iya siap Bu Aminatul. Kebetulan saya sekarang sedang santai dan sedang tidak ada pekerjaan lain. Baiklah Bu, kira-kira apa fokus tujuan sesi kita hari ini? Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya. Fokus tujuan sesi hari ini tentang amanah baru yang diberikan kepala sekolah kepada saya Bu, yaitu tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Saya merasa kurang kompeten Bu apabila ditunjuk sebagai bendahara BOS. Saya merasa saya itu kurang kompeten apabila ditunjuk sebagai bendahara. Ditambah ya Bu, sekarang ini saya itu sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Saya merasa kesulitan untuk membagi waktu antara kedua kegiatan tersebut. Nah, semoga hari ini bisa tercerahkan setelah berdiskusi dengan Bu Enia. Oh, jadi Bu Aminatul saat ini mau membicarakan soal keraguan Ibu terkait penunjukan Ibu sebagai bendahara BOS oleh kepala sekolah dan merasa kesulitan membagi waktu antara tugas pendidikan guru penggerak dan tugas sebagai bendahara BOS. Iya, betul Bu. Saya tidak yakin kalau saya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara BOS. Karena saya belum ada pengalaman sama sekali terkait bendahara BOS. Ditambah lagi kesulitan membagi waktu dengan tugas yang banyak sekali. Jadi, permasalahan Ibu itu belum berpengalaman sebagai bendahara BOS dan kesulitan membagi waktu antara tugas pendidikan guru penggerak dan tugas sebagai bendahara ya. Nah, bolehkah diceritakan apa hambatan yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasa
Saya tuh ini Bu, apa ya, belum mampu mengerjakan tugas sebagai bendahara, karena saya tidak memiliki basic dalam hal mengatur keuangan. Saya betul-betul tidak mengerti gambaran tugas yang akan saya kerjakan nantinya itu seperti apa, saya belum paham gitu Bu. Nah, menurut Bu Aminatul, orang yang berpengalaman sebagai bendahara BOS itu yang seperti apa? Bolehkah saya meminta pendapat Ibu? Kalau menurut saya ya Bu, bendahara BOS itu seseorang yang sudah memahami juknis BOS, mampu menyusun RKS yang lengkap, mampu menggunakan aplikasi Arkas, selalu berkoordinasi dengan tim manajemen BOS, aktif di forum komunitas, bertukar informasi dengan sesama pengurus BOS, dan juga transparan kepada semua pihak Bu. Oke, baik Ibu. Pendapat Ibu bagus sekali. Memang betul, seorang bendahara penting memahami juknis BOS, mampu menyusun Arkas, dan lainnya. Nah, bagaimana dengan permasalahan Ibu terkait kesulitan membagi waktu? Nah, itu dia Bu Enia. Saya itu sering kali merasa kesulitan untuk membagi waktu. Membagi waktu kedua kegiatan tersebut itu ya Bu ya. Yang saya rasakan itu yang lebih beratnya adalah ketika mengerjakan tugas-tugas yang deadline waktunya bersamaan. Saya akhirnya jadi sedikit mengorbankan waktu bersama keluarga saya. Terlebih anak saya itu dua Bu, kakaknya usia 2 tahun, adiknya usia baru 4 bulan. Mereka masih butuh sentuhan seorang ibu. Namun seringkali mereka saya abaikan karena tugas-tugas yang selama ini numpuk yang saat sekarang saya kerjakan ini Bu. Baik Ibu, saya tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai keraguan Ibu menjadi seorang bendahara BOS. Karena belum berpengalaman dan kesulitan membagi waktu antara tugas pendidikan guru penggerak dan bendahara. Nah, menurut Ibu Aminatul, apa prioritas yang akan Ibu lakukan agar mampu melakukan pekerjaan sebagai bendahara BOS? Kalau menurut saya ya Bu ya, agar saya bisa mampu melakukan pekerjaan sebagai bendahara BOS, saya harus banyak belajar, banyak berdiskusi dengan sesama bendahara sekolah lain, terus banyak bertanya dengan bendahara BOS di sekolah ini yang sebelumnya. Wah, bagus sekali. Kemudian menurut Bu Aminatul, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatur waktu yang baik agar semua bisa berjalan dengan seimbang antara tugas pendidikan guru penggerak dan tugas sebagai bendahara BOS? Uh, Mungkin ya Bu ya, saya tuh harus lebih disiplin dalam mengatur waktu, memprioritaskan tugas yang lebih dekat deadline-nya, dan mengkomunikasikan dengan keluarga mengenai konsekuensi positif dan negatif dari kegiatan yang saya jalani ini. Wah, rencana yang bagus itu Ibu Aminatul. Dengan komunikasi yang baik, pasti keluarga bisa memahami situasi dan kondisi yang Ibu alami. Karena keluarga adalah support system yang terbesar bagi kita. Kemudian, Ibu juga akan banyak belajar mengatur waktu dengan baik dan berdiskusi dengan sesama bendahara sekolah lain, serta banyak bertanya dengan bendahara BOS di sekolah ini sebelumnya. Iya Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut agar tugas yang saya jalankan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Oke, bagus sekali Bu. Kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita hari ini? Kita akan menindaklanjuti dari sesi kita hari ini secepatnya Bu. Saya akan langsung menerapkannya mulai besok hari, yaitu mulai mendisiplinkan diri soal waktu dan berusaha untuk terus semangat belajar hal baru, yaitu sebagai bendahara BOS. Bagus sekali Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu buat untuk menjalankan aksi dalam waktu dekat? Untuk permasalahan ragu penunjukan sebagai bendahara BOS, saya akan berusaha mempelajari juknis BOS yang terbaru, belajar menggunakan aplikasi Arkas. Kemudian saya juga akan menemui rekan saya untuk belajar cara membuat SPJ BOS, serta banyak komunikasi dengan bendahara sekolah lain dan tim BOS dinas. Kemudian terkait permasalahan mengatur waktu, saya akan membuat daftar list pekerjaan dari yang paling dekat deadline-nya. Kemudian saya tidak akan menunda pekerjaan serta akan komunikasi dengan keluarga terkait tugas yang sedang saya jalani ini, Bu. Baiklah. Siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini?
saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, pengurus aset sekolah, operator dapodik, dan rekan bendahara sekolahan lain untuk bersama memberi masukan terkait pembuatan rencana anggaran dan pelaporan BOS. Saya juga akan berkolaborasi dengan suami terkait pembagian tugas di rumah untuk bekerja sama mengurus keluarga, Bu. Baiklah Bu Aminatul, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan. Harapan saya, Ibu mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tetap bersemangat untuk belajar hal-hal baru. Oke, siap Bu. Kalau begitu, terima kasih atas saran dan masukannya ya Bu Enia. Sama-sama Bu Aminatul, sukses selalu untuk Ibu. Amin. Saya pamit dulu ya Bu Enia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu, kita sudah melakukan praktik coaching gitu ya Bu ya. Nah, untuk refleksi pada hari ini, mungkin kita akan merefleksikan diri masing-masing ya Bu ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut Bu ini gimana nih Bu? Kita sama-sama kasih masukan nih. Boleh nggak apa-apa Bu? Ya. Yang sudah berjalan baik selama, kalau saya ya Bu ya, yang sudah berjalan baik selama percakapan, ya kita sudah berusaha menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Kita sudah praktik menggunakan alur Tirta. Yang pertama, kita tadi itu sudah menyelipkan tujuan utama ya Bu ya di percakapan. Betul. Ibu gimana? Saya sudah ada tujuan utama belum tadi saat melaksanakan menjadi coach? Sudah ada Bu, sudah terlihat Bu. Tujuan ya, utama. Ya, saya juga tadi sudah mendengarkan Bu Enia waktu jadi coach juga sudah ada tujuan utama, yaitu tujuan utamanya ada di bagian kira-kira apa fokus tujuan sesi kita hari ini. Tadi Bu Enia seperti itu ya Bu ya. Kalau saya sudah ada tujuan utamanya. Ada kayaknya Bu di bagian ini Bu. Oke, cek ya. Di sini kan ada. Apa fokus tujuan sesi kita hari ini? Ada. Punya Ibu juga yang sudah. Itu Bu, yang waktu saya jadi coach Bu. Oh, yang jadi coach. Ya. Kalau yang di coach itu ada. Ada ya Bu ya. Agenda yang ingin didiskusikan pada siang hari ini Bu Enia. Ya, itu udah ada. Sudah terlihat. Artinya kita sudah menyampaikan sudah praktik coaching dari yang T-nya itu tujuan utama sudah. Kemudian kita juga sudah yang L yang I identifikasi masalah ya Bu ya. Identifikasi masalah saya juga tadi saat memberikan saat menjadi coach itu sudah menyampaikan apa hambatan yang Ibu Enia rasakan saat ini. Nah, seperti itu ya Bu ya. Iya, udah terlihat. Sudah menyampaikan hal seperti itu ketika mengidentifikasi masalah apa yang saya rasakan. Kemudian Bu Enia juga sudah ya Bu ya identifikasi masalah apa hambatan yang Ibu rasakan saat ini. Sama ya Bu ya. Tadi kita sudah menyampaikan sesuai alur Tirta. Yang kemudian rencana aksi. Rencana aksi pada saat saya menjadi coach juga, saya juga sudah menyampaikan strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu murid mengatasi masalah yang mereka hadapi. Gitu ya Bu ya tadi juga. Terus kemudian antisipasinya kalau mengatasi hambatan tersebut. Iya betul. Benar nggak Bu? Tadi saya menyampaikan ya Bu ya. Betul ada. Semua sudah terlihat bahwa di rencana aksi Bu Aminatul itu menyampaikan tentang strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu murid mengatasi masalah yang mereka hadapi. Seperti itu. Rencana aksi. Jadi membuat strategi gitu. Kemudian yang tanggung jawab itu juga
Saya sih kayaknya tadi sudah ya Bu ya menyampaikan bagaimana komitmennya Ibu Enia untuk menjalankan aksi waktu dekat. Kemudian siapa saja yang akan membantu Bu Enia dalam menjalankan komitmen. Seperti itu ya Bu ya. Tadi kayaknya sih saya rasa saya sudah menggunakan alur Tirta gitu. Iya, di sini dimunculkan tanggung jawabnya seperti apa gitu, tentang bagaimana menjalankan aksinya, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian di sini kan ada semacam pertanyaan yang timbul, siapa yang dilibatkan, itu kan Ya. muncul tentang tanggung jawab pihak-pihak yang dilibatkan dalam supaya perjalanan kita menentukan strategi pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Iya, ya, saya juga memberikan kembali ke Bu Enia juga ya sudah bagus ya, sudah sesuai, lengkap alur Tirtanya. Tadi itu kan baru sampai itu ya rencana aksi ya. Tadi saya juga sudah mendengar Bu Enia bagian yang rencana tanggung jawab juga itu ada kata kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita hari ini, kemudian komitmen apa yang akan Ibu buat untuk menjalankan aksi dan waktu dekat, kemudian siapa saja yang dapat membantu Ibu menjalankan komitmen ini. Oh, banyak ya Bu ya? Ya, kita insya Allah praktek hari ini sudah sudah berusaha untuk sesuai dengan alur Tirta gitu ya Bu. Kita juga masih belajar. Iya. Nah, refleksi kita hari ini yang kedua, kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau pendapat Bu Enia apa untuk Bu Enia sendiri yang perlu ditingkatkan? Perlu ditingkatkan seperti ini ya Bu, karena kita kan baru ada masukan-masukan baru ketika kita siap dengan skenario pertama, ada tambahan, otomatis kita harus memasang strategi bagaimana supaya kita menyampaikan dialog gitu ya, percakapan antara keduanya tuh seolah-olah mengenai gitu tuh. Cuman kadang-kala ada juga seperti kita agak mikir bagaimana cara menyusun konsep selanjutnya gitu, pertanyaan-pertanyaan yang berlaku gitu kurangnya ya. Ya, saya juga setuju sama Bu Enia, artinya kita saat mau melakukan coaching itu memang yang harus ditingkatkan itu kan yang pertama cara memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Istilahnya kita harus tahu nih kata kunci dari kita setelah mendengarkan itu apa gitu supaya kita melanjutkan ngobrolnya itu pertanyaannya sesuai dengan apa yang menjadi pembicaraan apa sih istilahnya topik masalah sesuai topik yang coach inginkan gitu. Jadi terus gitu tidak ya kita menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya di luar jalur itu gitu tuh. Iya. Kemudian kita juga memang perlu meningkatkan saat melakukan coaching itu kita harus mendengarkan dengan rasa, kemudian mendengarkan dengan aktif gitu kan. Jadi kalau ada coach sedang berbicara, kita ya sebaiknya ya betul-betul mendengarkan gitu kan. Ini apa sih topik pembicaraannya apa, kemudian kita juga merespon dengan baik, dengan ramah. Iya, dengan anggukan sama-sama lagi belajar ya Bu ya. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal baik, ada acungan jempol, walaupun dalam video conference gitu. Iya, cuma karena ini layarnya kecil, jadi ngacungin jempolnya tadi nggak kelihatan Ibu. Iya, tadi. Iya. Kecil pakai HP, jadi nggak kelihatan. Iya. Jadi memang kita juga harus dalam kondisi adanya kehadiran penuh gitu ya Bu ya sebagai coach kepada coach supaya merasa si coach ini ada tempat untuk bercerita ibarat gitu ya Bu ya. Kan intinya coach itu kan meminta arahan ya Bu ya supaya dia dapat masukan-masukan bagaimana dari permasalahan itu ada titik terang gitu seperti itu. Ya jadi intinya coaching itu si coachnya ini membantu coach untuk menemukan solusinya sendiri gitu. Memberdayakan si coachnya ini. Jadi kita sebagai coach cuma sebagai pengantar saja. Ayo gitu apa masalahnya. Jadi justru coach sendiri yang akan menemukan masalah itu, menemukan solusinya itu terhadap masalahnya. Jadi intinya gini ya Bu ya. Jadi si coach kan merasa ada kekurangan, kemudian
dia punya referensi, gimana kalau saya menerapkan ini, apakah cocok, kayak gitu tuh Nah, ya? ya, jadi kayak Kayak gitu ya. justru coachnya itu yang menemukan solusinya sendiri gitu. Saya ini Iya, harus sebenarnya apa gitu. si coaching-nya itu peka, cuman dia apakah cocok gitu strategi yang saya terapkan, melihat dari skenario yang kita bahas sama-sama, Bu, seperti itu. Ya, jadi ya alhamdulillah ya Bu ya, kita di pendidikan guru penggerak ini kita diajarkan untuk cara coaching yang baik gitu ya. Jadi kita juga nanti akan belajar di lingkungan sekolah supaya kita itu saat mengajak bicara rekan kita, siswa kita, mereka akan merasa nyaman gitu ya Bu ya. Iya, seperti Tidak itu. merasa di-labeling gitu kan, tidak merasa mereka tuh di-judge, ini gini seperti ini, tapi mereka justru merasa nyaman karena kita dianggapnya menjadi pendengar yang baik, seperti itu ya Bu ya. Semoga kita bisa apa ya, bisa meningkatkan coaching, belajar terus berlatih setiap hari supaya lebih mantap, lebih bisa gitu ya Bu ya. Semangat Bu ini ya. Saya juga semangat. Semangat aja ya Bu ya, soalnya Ya. tidak langsung kita juga berlatih ya, awal-awal kita itu harus kayak gimana strateginya, apakah seperti membacakan naskah cerita atau skenario yang biasa Iya. di drama-drama itu ya. Ternyata kita itu berbicara seolah-olah kayak semacam orang curhat gitu Bu. Iya, Kemudian betul betul saling betul, ngobrol, merespon gitu. ngobrol ya, Bu, ya. Ibu ada masukan buat saya nggak, tadi selama saya jadi coach? Kayaknya saya rasa udah bagus. Cuman kadang kalau ibaratnya kita ikut alur skenario, tadi hampir lost control karena di luar dialog kemasuk gitu. Ya, Jadi sampai oke. ini dialog yang mana, sampai saya tadi lost control, Bu. Ketika Ibu ada tambahan-tambahan, ini pas yang di mana gitu. Iya, Itu aja kok, alhamdulillah ya, Bu. Bu, ya. Ibu Cuman juga karena saya sudah bagus. menyesuaikan alur percakapannya Ibu saya tangkap, oh yang ini. Kemudian ketika saya lost, Ibunya juga bisa menutupi miss saya gitu, missing saya Ya, gitu. semoga Hebat nanti loh kita Bu, belajar lagi ya, Bu, ya. Sip. saling melengkapi Ya, gitu. terima kasih Bu Enia.